masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kamu sembah nama Yesus, menolong kita, kekuatan kita. Haleluya. Mari angkat hatimu, kita sembah Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Katakan kau tuh Tuhan, kekuatan dalam hidup kami. Kau gunung batu kami Tuhan, dan kau pertahanan kami. Yesus, kau kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, mana ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batu kami Tuhan, dan pertahanan kami Tuhan. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas tangan. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupan kami Tuhan, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas mulutku. Haleluya. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib.
Biar kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, senantiasa kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami boleh meresponi setiap apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidup kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami ada dan kami mau beribadah kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan saatnya kami memberikan diri kami, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Lewat pujian penyembahan, lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua, hamba-hambamu yang Tuhan siapkan menjadi alat Tuhan. Bahkan semua jemaat Tuhan siap untuk menyembah dan memuji Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Kami mulaikan, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Mari kita semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Masih menyembah Tuhan. Karena sungguh besar pengorbanan Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang Kau sahabat kami Tuhan. Kau sahabat, Dan Engkau dekat Tuhan. dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar Tuhan. Sungguh besar, Katakan sungguh indah. sungguh indah. Kau pikirkan Kau tentang kami Tuhan. tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah. Sungguh indah. Pujian ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang
hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai pada pagi hari ini Bapa, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami Tuhan untuk kami dapat beribadah kepadamu. Walaupun ibadah secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tetap menyertai bahkan memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau mengurapi hamba-Mu, Engkau taruhkan roh hikmat di dalam bibir, mulut lidah hamba-Mu, sehingga firman yang boleh disampaikan semuanya bersumber daripada-Mu. Dan bagi mereka yang mendengar Bapa, Engkau berikan hikmat pengertian Tuhan, sehingga mereka dapat mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mau membuka hati kami saat ini Tuhan untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Roma 8. Dan kita akan membahas dari Roma 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-30. Tetapi kita mau membaca satu ayat saja dari bagian perikop ini, yaitu ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, Saudara, silakan menyimak Alkitabnya. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saya memberi judul penguraian firman Tuhan ini adalah bagaimana pemeliharaan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Mari Bapak Ibu kita perhatikan dari perikop ini. Kalau kita membaca firman Tuhan dari ayatnya yang ke-18, di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan zaman sekarang ini. Nah, saat ini kita sedang menghadapi COVID-19. Itu adalah salah satu penderitaan bagi setiap kita, di mana ketakutan, kekhawatiran juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Sakit penyakit, bahkan akibat daripada adanya COVID-19 ini, banyak orang yang di PHK, otomatis secara perekonomian keluarga itu otomatis akan terganggu. Bagaimana dengan biaya-biaya hidup mereka? Ini adalah dampak daripada COVID-19. Jadi penderitaan zaman sekarang ini banyak masalah, sakit penyakit, juga kesusahan-kesusahan, masalah-masalah semua timbul silih berganti. Dan ini firman Tuhan katakan di dalam Yakobus, dikatakan anggaplah suatu kebahagiaan jika kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi penderitaan yang kita alami saat ini, firman Tuhan katakan anggaplah itu suatu kebahagiaan. Mungkin kalau orang mendapat kesuksesan itu akan mudah merasa bahagia. Tetapi kalau orang dalam kesulitan, sulit sekali mengatakan dia berbahagia. Tapi itulah yang dikehendaki Allah di dalam kita. Supaya kita tetap bersyukur dengan apa yang boleh kita alami. Karena apa? Karena apa yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita nantinya.
Nah, bagaimana pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita dalam menghadapi segala persoalan, segala permasalahan hidup di dalam kita menjalani kehidupan di dunia pada zaman sekarang ini. Dan Rasul Paulus pun menggambarkan kita sama-sama mengeluh. Segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Jadi penderitaan yang kita rasakan itu digambarkan oleh Rasul Paulus seperti seorang wanita yang sakit bersalin, mengalami sakit dalam bersalin. Mungkin kalau bapak-bapak atau laki-laki tidak bisa menggambarkan itu ya. Tapi kalau bagi ibu-ibu, nah itu udah karena sudah merasakan, pastinya bisa merasakan bagaimana sakitnya bersalin. Nah seperti itulah penderitaan yang kita boleh rasakan pada saat ini. Sekarang bagaimana harus mengatur segalanya dengan apa yang ada pada kita. Nah, walaupun menghadapi permasalahan, pergumulan, penderitaan apapun yang boleh kita hadapi, tapi firman Tuhan katakan tetap mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-28 dikatakan bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah untuk kebaikan bagi kita semua. Mungkin kita tidak menyadari akibat dari apa yang kita boleh alami dari COVID-19 ini yang saat ini sedang melanda dunia. 3 bulan kita merasakan di rumah ya, di rumah saja itu iniannya ya. Nah dari situ saya merasakan di rumah juga merasakan bagaimana perubahan dari situasi alam yang ada. Ya setelah 3 bulan saya perhatikan biasanya pagi-pagi itu sudah mulai terasa yang namanya asap kendaraan ya, karena sudah ramai sekali. Tapi setelah 3 bulan di rumah saja, saya boleh melihat ada kabut di sekeliling rumah saya yang tadinya nggak ada. Tapi kembali kita boleh rasakan. Berarti itu alam mulai bersih dari polusi. Nah, itu dampak dari apa yang terjadi dari COVID-19 ini. Salah satunya seperti itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Segala penderitaan, segala permasalahan yang boleh kita hadapi, sakit penyakit atau pergumulan apapun yang kita hadapi, di sini Allah bekerja. Justru di saat-saat yang lemah, yang kita tidak mampu berbuat apa-apa, kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan.
Dia akan bertindak dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, serahkanlah seluruh hidupmu dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Nah, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Berharap hanya kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kita menghadapi segala pergumulan hidup. Karena apa? Karena apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik bagi kita. Ya, dalam firman Tuhan ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti yang dapat merasakan bagaimana jamahan pertolongan Allah dalam kehidupan kita itu adalah bagi mereka semua yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang selalu bersandar kepada Tuhan, bersandar dan berharap kepada Tuhan. Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita. Ya, karena firman Tuhan katakan di sini bahwa apa yang Tuhan buat adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, yang tadinya dalam keluarga tidak saling menyapa, ya, karena begitu sibuknya masing-masing dengan pekerjaan mereka, dengan kegiatan mereka, tapi dengan adanya COVID-19 ini, keluarga kembali dipulihkan. Mau tidak mau, karena keluar tidak bisa, ya, juga mau kemana-mana tidak bisa, otomatis hanya di rumah saja. Nah, di rumah yang bertemu dengan kita adalah keluarga kita, anak-anak kita, suami, istri, kembali dipersatukan, bisa bercengkrama, bisa bercanda, bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, pemulihan keluarga, pemulihan rumah tangga terjadi di saat yang sulit seperti ini. Justru merasakan, setiap keluarga merasakan kebahagiaan karena boleh kembali berkumpul bersama dengan keluarga, dapat bercengkrama, dapat bercanda, kembali seperti itu. Nah, inilah ya, bagaimana Tuhan mau mempersatukan kembali. Begitu juga dengan mesbah keluarga. Karena tidak bisa ibadah di gereja, ya beribadah di rumah. Otomatis semua anggota keluarga ikut beribadah. Walaupun dari rumah, online, seperti sekarang ini yang kita jalani ini. Kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga kita di rumah.
yang tadinya malas ke gereja, ya, bisa beribadah bersama-sama lagi dengan keluarga, saudara, di rumah kita masing-masing. Nah, inilah Tuhan mempersatukan kembali rumah tangga yang tadinya mulai mungkin terpisah-pisah, ya, anak-anak entah di mana, ibunya entah di mana, bapaknya entah di mana. Nah, ketika ini terjadi, semuanya bersatu di dalam satu rumah. Nah, inilah gereja Tuhan yang sesungguhnya, yaitu dalam keluarga kita dan di dalam diri kita masing-masing. Itulah bait Allah yang sesungguhnya. Jadi kita juga dalam menghadapi COVID-19 ini memang seperti apa yang Tuhan katakan, anggaplah suatu kebahagiaan jika kita masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan itu berarti bukan hanya satu, tapi banyak. Ya, seperti sekarang ini banyak hal yang kita hadapi. Tapi semuanya itu adalah ujian bagi iman kita. Bagaimana kita tetap setia, tetap bertekun di dalam Tuhan. Karena dengan ada kesetiaan, ketekunan di dalam Tuhan, kehidupan kita akan berbuah, yaitu buah-buah roh yang akan timbul di dalam diri kita. 9 bagian buah roh. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada Tuhan, kembali mengasihi Dia, kembali kepada kesetiaan yang seharusnya memang kita berikan kepada Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita juga alirkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah pemeliharaan Tuhan terhadap seluruh ciptaannya, yaitu bagaimana Allah menolong dan membantu kita di dalam kita menghadapi segala penderitaan, permasalahan, pergumulan, bahkan dalam kesulitan sekalipun, Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar bagi kita. Seperti firman Tuhan katakan dalam Korintus, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melewati batas kemampuan kita dari segala apa yang boleh kita hadapi, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bertekun, tetap setia, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Dialah pemelihara jiwa kita. Karena Dialah yang mempunyai kehidupan kita.
dan hanya Dialah pengharapan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terluput dari pengawasannya. Tidak akan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, jadi tetaplah setia di dalam Tuhan. Mengasihi Dia sehingga apa yang Tuhan janjikan itu boleh menjadi bagian kita. Karena kehidupan kita sekarang itu menentukan kehidupan kita nantinya. Apa yang akan kita terima dari Tuhan. Karena firman Tuhan ini katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kemuliaan inilah yang Tuhan janjikan bagi kita di kemudian hari, yaitu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang kekal. Nah, jadi inilah firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini untuk kita sama-sama belajar bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita tetap bersandar kepada Tuhan, tetaplah mengucap syukur walau apapun yang kita hadapi, dan segala penderitaan, permasalahan, dan pergumulan yang ada dalam kehidupan kita, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena Dialah yang mempunyai kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu ini Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi satu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau materaikan itu dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, kami tetap di dalam Engkau. Walaupun kesulitan, penderitaan, sakit, penyakit, pergumulan apapun yang kami hadapi, kami tetap memiliki harapan di dalam Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Allah pemelihara jiwa kami, pemelihara kehidupan kami, karena Engkaulah yang memiliki kehidupan kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami saat ini ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu saja. Sehingga apapun yang kami lakukan, kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan, hanya seturut kehendak dan rencana-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa bagi setiap mereka yang sedang dalam kelemahan, baik Tuhan, kelemahan tubuhnya Bapa, kelemahan iman Tuhan. Biarlah Bapa, kami mau berdoa bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau sendiri yang akan memulihkan, Engkau sendiri yang akan memberikan kekuatan, sehingga kehidupan mereka boleh dipulihkan dari kelemahan, boleh menjadi dikuatkan oleh karena ada Engkau yang selalu ada beserta dengan
kami semua Tuhan. Dan bagi mereka Bapa yang ada dalam pergumulan dalam kehidupannya, baik di dalam studi, di dalam pekerjaan Tuhan, biarlah Bapa, Engkau juga mau menolong mereka. Engkau juga mau menyertai mereka Tuhan. Sehingga mereka boleh kembali dikuatkan. Mereka boleh tetap berharap dan bersandar kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang selalu peduli kepada semua ciptaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mengangkat pujian. kasih Tuhan buat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Kau disenangkan atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kau sucikan dan kuduskan, dan Kau berkati tangan-tangan yang telah memberikan, dan Kau memberikan hikmat marifat-Mu kepada orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu saja. Haleluya, amin. Shalom, berikut ini Warta Jemaat GKP Bait El Depok Minggu 16 Agustus 2020. Gembala Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Muda Trisni S. Sumarau MTH. Tuhan Yesus memberkati. Info bendahara, persembahan atau kolekte dan perpuluhan akan dikumpulkan masing-masing keluarga, dimasukkan di dalam amplop dan diserahkan ke gereja atau melalui transfer ke rekening bendahara majelis BCA 7651020593 atas nama James H. Mantak. Info doa dan puasa umum, doa dan puasa bersama akan dilakukan di rumah masing-masing hari Jumat 21 Agustus 2020 jam 10 pagi. Jadwal pendalaman Alkitab untuk PA Pos 1 Depok 2 hari Selasa 18 Agustus 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Insinyur Marjono. Untuk PA Pos 2 Depok 1 dan Lama akan dilaksanakan hari Jumat 21 Agustus 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Muda Surtiono MTH.
Dan PL Pos 3 Depok Timur Simpangan Raden Saleh akan dilaksanakan hari Selasa 18 Agustus 2020 jam 4 sore dengan pembicara Pendeta Roni Palit MTH. Tiap pendalaman Alkitab akan dilaksanakan via WhatsApp online. Untuk jadwal ibadah komisi, ibadah Komsel Pemuda dan Remaja akan dilaksanakan hari Jumat 21 Agustus 2020 jam 7 malam dengan pembicara Pendeta Pembantu Edward Simanjuntak Espak, pemimpin Komsel oleh Saudara Sandro Tuahati. Tiap ibadah komisi akan dilaksanakan via Zoom. Kebaktian umum hari Minggu 23 Agustus 2020 dengan pembicara Pendeta Lydia Wawiling STH, musik dan pemimpin pujian oleh tim MPS. Gembala Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendeta Lydia Wawiling STH 19 Agustus 2020, Ibu Tricia Tamaka 19 Agustus 2020, Bapak WMP Esvana 20 Agustus 2020, Saudari Tamara Aswandi 20 Agustus 2020, dan adik Audrey Erisdoyono 21 Agustus 2020. Tetap sukacita, semakin semangat, taat dan setia dalam mengiring Tuhan. Gembala Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun pernikahan kepada keluarga Insinyur Marjono dan Christine Budiastuti 19 Agustus 2020. Rukun-rukun selalu dan semakin diberkati rumah tangganya. Demikian Warta Jemaat pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tak terasa kita telah memasuki minggu ketiga bulan Agustus dan kita juga memperingati kemerdekaan daripada Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Kita telah melihat bagaimana Tuhan memberkati dan melindungi bangsa kita sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga kini. Walaupun pada perayaan kemerdekaan tahun ini, bangsa kita sedang diuji oleh pandemi yang memukul banyak sendi hidup bermasyarakat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak membiarkan, bahkan meninggalkan kita. Perayaan kemerdekaan kali ini justru merupakan momen yang sangat penting bagi kita untuk bangkit dan menjadi terang. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia ke-75. Mari jemaat Tuhan, kita tetap mendukung bangsa kita di dalam doa agar bangsa kita tetap ada di dalam pimpinan dan perlindungan Tuhan sehingga boleh cepat keluar daripada COVID-19 ini. Puji Tuhan. Dan sebagaimana biasa, kita saling mendoakan baik di dalam suka maupun di dalam duka. 5 bulan kita telah bersama-sama menjalani masa pandemi di mana kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Tapi kekuatan kita adalah karena kita saling mendoakan. Sebab itu mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa bagi mereka yang berulang tahun pernikahan dan juga bertambah usia. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, tak habis-habisnya kami bersyukur kepadamu karena pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan, Aba mau berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun pada tanggal 19, Ibu Pendeta Lydia Wawiling STH, tanggal 19 Ibu Tricia Tamaka, tanggal 20 Bapak Wempi Fani, dan tanggal 20 Saudari Tamara Suwandi. Tuhan, Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi, baik sebagai hamba-Mu, sebagai seorang istri, seorang bapak,
seorang Tuhan pemudi dengan segala Tuhan karunia yang Engkau berikan bagi mereka. Tuhan, biar dengan bertambah usia, mereka juga boleh bertambah-tambah di dalam kasih setianya kepadamu. Dan biar Engkau memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kebahagiaan di dalam keluarga masing-masing dan juga di dalam tugas pekerjaan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa untuk cucu kami yang tanggal 21 Agustus berulang tahun, cucu Audrey Risbiono. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi Audrey, dan biar anak ini boleh bertumbuh menjadi besar, menjadi anak yang manis, anak yang takut akan Tuhan. Biar Engkau selalu lindungi dia supaya di sekolah boleh menjadi anak yang pandai dan dia juga boleh berhasil. Biarlah perlindungan Tuhan juga Engkau selalu nyatakan bagi Audrey sepanjang umur hidupnya. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hamba serahkan mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini di dalam tangan kasih pemeliharaan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi keluarga yang memperingati ulang tahun pernikahan mereka, Bapak Marjono dan Ibu Christine Budiastuti pada tanggal 19 Agustus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan mereka, dan Tuhan, mereka telah menjadi hamba-hamba-Mu yang setia. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau terus mengikat mereka dengan tali kasih-Mu. Biarlah kebahagiaan di dalam Yesus akan terus membawa keluarga ini, anak-anak mantu mereka, untuk bersama-sama memuliakan Engkau, dan terus Tuhan tetap setia di dalam mengiring Engkau. Berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak, anak mantu, pekerjaan mereka semua diberkati. Biarlah kemuliaan Tuhan, berkat kasih anugerah Allah Engkau curahkan di dalam rumah tangga Pak Marjono dan Ibu Christine. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Dan biar kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan datang kedua kali. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Bahkan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kita juga bersyukur kita nanti memperingati ulang tahun daripada Republik Indonesia, kemerdekaan kita. Tuhan memberkati kita. Shalom dan merdeka. Kami keluarga besar GGP Bait El Depok mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Chains are broken, 'cause you have spoken.